Ada pertanyaan, di mana ayat di Alkitab yang menyatakan Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Nah, saudara, kalau pertanyaan ini, "Aku Tuhan, sembahlah aku," kalau saudara bertanya, "Aku Tuhan," sebenarnya ada kata-kata Yesus bahwa "Aku Tuhan," yaitu di dalam Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu benar." Jadi kalau kita memang mau menggunakan kata Tuhan, maka memang ada ayatnya. Tapi seringkali orang tidak membedakan antara kata Tuhan dan Allah. Nah, kalau memang kata-kata Yesus berkata "Aku Allah," itu memang tidak ada di Alkitab. Tetapi saudara, karena dia tidak pernah berkata "Aku Allah," tidak berarti bahwa dia bukan Allah. Biasa orang menuntut bahwa kalau ada Yesus mengatakan "Aku Allah," baru mereka mau percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi aturannya dari mana? Siapa yang memberikan aturan bahwa dia kalau memang adalah Allah, dia harus mengatakan "Aku adalah Allah"? Itu tidak ada aturan demikian. Dan juga saudara, bahwa seseorang identitasnya itu bisa diketahui tidak selamanya harus dari pernyataan langsung. Saudara, kalau melihat seseorang saja aktivitasnya, saudara bisa tahu apa sebenarnya status dia tanpa harus dia menyatakan statusnya itu seperti apa. Kalau misalnya saudara ya, saudara melihat misalnya seorang Bapak John ya. Pak John ini dia setiap hari pergi ke tempat kerjanya, dia keluar rumah kira-kira jam 7 pagi, lalu dia pulang ke rumahnya itu lagi jam 2 siang ya. Lalu di tempat kerjanya itu ada banyak orang. Ada banyak orang itu, beberapa itu sama umur dengan dia kira-kira ya sekitar 30-40. Tapi mayoritas di tempat kerja dia adalah anak-anak umur 13 sampai 15 tahun. Lalu setiap hari dia bertemu dengan kira-kira 30 sampai 40 anak yang umur 13 sampai 15 tahun. Dia berbicara kepada mereka, dia ngomong dengan mereka kira-kira 2-3 jam. Dia melakukan itu setiap hari. Kira-kira siapakah Pak John ini? Orang bisa menebak Pak John ini pekerjaannya apa? Dia sebagai seorang guru SMP. Jadi Pak John tidak perlu berkata, "Aku ini guru SMP." Tapi dengan melihat apa yang dia kerjakan saja, pekerjaannya, orang bisa menebak, orang bisa pasti bahwa dia adalah seorang guru SMP. Jadi Pak John identitasnya sebagai guru tidak harus diketahui melalui pernyataan eksplisit, tapi dengan melihat pekerjaan-pekerjaannya. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak perlu mengatakan "Akulah Allah," baru kita bisa percaya dia adalah Allah. Tapi dengan apa yang dia lakukan, itu kita bisa tahu bahwa tidak mungkin yang bukan Allah melakukan itu. Misalnya, di dalam Injil Yohanes pasal 1, ya, ayat yang ketiga, bahwa dia menciptakan alam semesta ini. Kalau Yesus bukan Allah, berarti dia manusia biasa, nabi biasa. Pertanyaannya, nabi mana yang bisa menciptakan alam semesta? Juga kita melihat ada di dalam kisah Alkitab di mana dia mengampuni dosa. Orang membawa orang lumpuh kepada dia, begitu dia lihat orang lumpuh, lalu dia bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan di beberapa ayat setelah itu dia bilang, "Di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Nah, pekerjaan pengampunan ini kan pekerjaannya Allah. Hanya Allah yang bisa mengampuni, yang bukan Allah tidak bisa mengampuni. Kalau Yesus hanya manusia biasa, kalau Yesus hanya nabi, pertanyaan kita adalah, nabi mana yang mempunyai kuasa mengampuni dosa? Ya. Juga masih banyak hal-hal yang lain yang Yesus kerjakan. Misalnya adalah bahwa berkali-kali di ayat Alkitab kita melihat atau membaca bahwa dia menyuruh malaikat-malaikatnya, dia memerintahkan malaikat-malaikatnya. Pekerjaan memerintah malaikat ini adalah yang memiliki malaikat, dan yang memiliki malaikat itu adalah Allah. Jadi hanya Allah yang bisa perintah malaikat, yang bukan Allah tidak bisa perintah malaikat. Nah, kalau Yesus hanya manusia, Yesus hanya nabi, pertanyaannya adalah, nabi mana yang bisa perintah malaikat? Nabi mana yang bisa menyuruh malaikat? Sedangkan malaikat itu adalah milik Allah. Karena itu saudara, kalaupun tidak ada kata-kata Yesus berkata, "Akulah Tuhan, akulah Allah," maka itu tidak berarti bahwa dia itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Ingat, iman Kristen tidak hanya dibangun dari kata-kata Yesus. Iman Kristen dibangun dari seluruh kitab suci. Dan juga saudara, kita bisa melihat kesaksian dari murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus, misalnya Rasul Yohanes, dalam pembukaan Injilnya, dia bilang, "Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Juga kita bisa lihat Thomas, Rasul Thomas, dia mengatakan di dalam pengakuan imannya dalam Yohanes 20 ayat 28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Berarti Thomas mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, pada waktu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," mestinya Yesus bilang, "Diam kamu, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah."
Tapi kenyataannya Yesus menganggap pernyataan Thomas Tuhanku dan Allahku sebagai iman atau percaya. Makanya di ayat selanjutnya Yohanes 20 ayat 29 Yesus berkata, kamu telah melihat aku dan kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat aku namun percaya. Berarti kata-kata Thomas ini dianggap Yesus sebagai sebuah kata-kata kepercayaan atau sebuah kata-kata iman. Yesus juga pernah bertanya kepada Petrus, menurut katamu siapakah aku ini? Lalu dijawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita bisa lihat bahwa rasul-rasul yang hari-hari makan, minum, tidur dengan Yesus, mereka bersaksi siapa Yesus. Dia Tuhan, dia Allah. Nah kalau sampai hari ini ada orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, tanya orang itu hidup tahun berapa? Pernah kenal Yesus? Pernah lihat Yesus? Pernah raba Yesus? Tidak pernah. Tapi Petrus, Yohanes, Thomas, lain-lain semua pernah raba Yesus, pernah lihat Yesus, makan, tidur, bangun dengan Yesus. Maka orang yang cerdas pasti lebih percaya kesaksian murid-murid Yesus daripada kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak pernah kenal Yesus. Karena itu saudara-saudara, maka bagi saya dan bagi kekristenan bukan atau tidak perlu pernyataan eksplisit Yesus adalah Allah, akulah Allah, baru kita percaya. Lalu saudara ya, ini juga ada pertanyaan di mana ada ayat Alkitab Yesus mengatakan sembahlah, juga tidak ada. Tapi saudara, kalau tidak ada, itu tidak berarti bahwa Yesus bukan Allah. Mengapa? Karena biarpun tidak ada kata-kata sembahlah aku, tapi anehnya ketika Yesus disembah, dia terima. Kalau Yesus bukan Allah dan dia menerima sembah, padahal dia sendiri percaya bahwa penyembahan harus diberikan hanya kepada Allah, maka dia orang kurang ajar. Dia bukan Allah, tapi waktu disembah, kok mau terima? Atau pada waktu dia disembah, dia terima, itu membuktikan bahwa dia memang Allah yang layak disembah. Jadi, menurut saya, orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan atau Allah pun, mereka percaya dia Nabi pun, mereka percaya dia orang baik. Dan dia orang baik, tidak mungkin dia mengambil penyembahan yang milik Allah diberikan pada dirinya. Itu tidak mungkin. Karena itu, tinggal satu kemungkinan, dia memang adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian setinggi-tingginya. Ya,